Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan memberikan tutorial, yaitu bagaimana cara membuat chat WhatsApp seperti pada umumnya pada WhatsApp ya. Dan kita akan membuatnya seperti ini aja ya, simple, sederhana menggunakan PHP dan MySQL. Misalkan saya akan mengirim sebuah pesan, saya klik kirim. Nah, pesan kita akan berwarna hijau dan pesan orang akan berwarna putih. Dan ini live ya, tidak ada refresh halaman sama sekali dan otomatis ya. Nah, misalkan ini halaman si teman, saya ketikkan teman. Nah, di halaman kita itu langsung muncul ya, tanpa harus reload halaman. Nah, itulah yang akan kita buat dalam 1 jam terakhir pada video kali ini. Sekian, langsung saja kita mulai ke tutorialnya. Tapi sebelum itu jangan lupa untuk subscribe dulu channel ini ya, dan ikuti aja sampai ke video atau sampai ke menit ke-15 ya. Nanti saya akan kasih password dari file yang akan saya sediain ini. Oke, langsung saja kita mulai. Yuk, langsung saja kita mulai ke tahap pembuatannya. Pertama, sebelum kita masuk ke ngodingnya ya, atau membuat project kita nanti, tentu saja kalau saya pribadi ya, saya akan membuat sebuah file sederhana ya, yang isinya itu langkah-langkah atau sampai nanti selesai kita. Nah, ini saya buat folder awal, kita buka dulu. Kemudian di sini saya akan bikin namanya, kita akan membuat ya aplikasi chat berbasis web. Nah, seperti ini. Nantinya kita butuh yang namanya database. Database-nya kita akan buat, misalkan nama database-nya adalah chat. Kemudian di dalam database chat itu ada 2 tabel ya. Yang pertama ada TB user untuk menampung data user ya, dengan isinya apa aja nanti. Ada ID-nya, terus ada nama user ya, terus ada passwordnya, ada juga emailnya. Jadi ada 4 data ya yang ada di sana. Selanjutnya ada tabel untuk pesan ya, dimana nantinya ini untuk menampung data-data pesan. Nah, dalam pesan ini datanya apa aja atau filenya itu apa aja. Pertama ada ID underscore pesan untuk ID pesannya ya. Kemudian ada ID user. Kemudian ada pesannya ya, isi pesannya. Kemudian ada waktu. Nah, ada 4 juga filenya. Oke, setelah itu di halaman webnya ya, halaman apa aja yang akan kita buat. Pertama nantinya ada halaman untuk login ya, login.php. Kemudian nantinya ada halaman untuk mendaftar ya, daftar.php. Jadi sebelum dia punya akun, dia harus daftar terlebih dahulu. Nah, jika dia sudah ada akun dan dia login, dia akan masuk ke halaman ini, halaman index.php. Nah, di halaman index.php inilah nanti program yang akan kita buat ya, program utamanya untuk chat. Tapi chat yang akan kita buat ini hanya chat grup ya, bukan chat pribadi seperti yang ada pada WhatsApp. Oke, yang dibutuhkan apa aja? Yang pertama yang harus kita butuhkan ada yang namanya web browser. Di sini saya menggunakan Google Chrome dan juga Firefox ya. Ada 2 ini. Selanjutnya untuk kode editornya, teman-teman bisa pakai Visual Studio Code dan juga Sublime Text 3, dan juga harus menggunakan web server. Di sini saya menggunakan web servernya SAMPP. Teman-teman bisa menggunakan LAM ya, ataupun MAM, sama aja. Yang penting ada Apache dan MySQL-nya. Oke, yang pertama kita buat dulu database baru kita yang namanya adalah DB Chat ya, atau nama database-nya chat. Kita buka aplikasi SAM, lalu kita start bagian Apache, dan juga kita start bagian MySQL. Nah, setelah hijau seperti ini, langsung saja kita buka
aplikasi Google browser kita, lalu kita masuk ke localhost seperti ini, lalu kita masuk lagi ke /phpMyAdmin. Nah, di sini kita akan membuat database baru. Caranya kita ketik aja new ini, klik new ya. Lalu kita bikin nama databasenya. Misalkan di sini chat ya. Nama database kita itu chat. Kemudian kita klik create ya, atau buat database baru. Nah, pertama ini sudah kita bikin ya, nama database kita yaitu chat, tapi kita belum ada tabelnya. Jadi kita harus isi tabelnya dengan tabel pertama yaitu tb user ya, underscore user, ada berapa data atau field ya, ada ID, nama, pass, dan email, ada 4. Lalu kita klik go. Pertama kita isikan apa? Ada ID, nama, pass, dan email. Ada ID, kemudian nama, ada pass ini untuk passwordnya ya, dan ada emailnya. Nah, untuk ID kita bikin dia itu integer, dan jangan lupa auto incrementnya diaktifkan ya, biar beda datanya dengan yang lain, serta ID-nya nanti biar berurutan secara otomatis. Untuk nama kita pakai varchar ya, atau karakter 200 ya maksimalnya. Kemudian passwordnya juga karakter 200, dan emailnya juga sama karakter 200. Oke, jika sudah langsung saja kita klik save, dan kita buat tabel baru lagi. Cara membuat tabel baru, kita klik aja new di sini untuk membuat database yang namanya apa tadi ya, tb pesan ya. Nah, di sini kita masukin aja tb underscore pesan, kemudian ada id pesan, kemudian ada id user, kemudian ada pesannya ya, isi pesannya, dan juga ada waktu. Nah, untuk ID pesan kita bikin sama kayak tadi, auto incrementnya diaktifin, dan ininya primary key. Kemudian ID juga integer, kita kasih aja nilainya 11. Dan pesannya ini kita bisa pakai teks ya, kalau ingin tulisannya itu panjang, tapi hanya contoh aja kita bikin varchar aja biar pendek ya, hanya 200. Kemudian waktunya kita pakai varchar, juga bisa pakai date ya, tapi saya suka lebih pakai varchar biasanya. Oke, jika sudah langsung saja kita klik save. Nah, untuk saat ini kita sudah berhasil membuat database dengan namanya chat dan juga tabel-tabelnya. Ada tabel pesan, ada juga tabel user. Langkah selanjutnya kita akan membuat ya halaman loginnya ya, atau halaman login dan juga halaman daftar. Oke, kita buka dulu aplikasinya di local C, kemudian di sum, dan di htdocs, dan di belajar. Di sini saya sudah membuat folder belajar ya. Di sini saya hapus dulu semuanya. Kita buat folder baru, file baru yang namanya login.php. Oke, kita buka teks editor atau kode editor. Kita masukin ini. Nah, cara untuk apakah browser itu udah pas ya ke halaman kita ini, caranya kita buka dulu teks PHP, kita bikin simple aja echo. Nah, kayak gini ya caranya, halo chat gitu. Nah, sekarang kita arahin dia ke halaman localhost, kemudian di belajar, kemudian di login. Nah, halo chat udah berhasil ya. Sekarang kita bikin dulu from menggunakan HTML. Kita pakai ini ya, H1 login. Kemudian kita bikin from, metodenya itu post ya, biar nggak muncul di URL pengisian kita. Dan actionnya kosongin. Kemudian input ya, kita akan membuat sebuah text box ya. Input tipenya itu text. Dengan name-nya adalah user. Kemudian kita kasih aja BR biar dia ke bawah. Dan kita kasih input lagi, tipenya adalah text lagi ya, walaupun ini isinya password,
biar kelihatan aja nanti. Pas, dan biar lagi kita kasih button untuk tombolnya. Ada ayam berbunyi. Kita kasih tipe submit, lalu name-nya submit. Nah, jika sudah seperti ini, lalu kita buat program di atasnya. Caranya kita bikin if insert ya, $_post, ayam berbunyi lagi ya, dengan kita ambil dari tipenya ini submit, dari name-nya ini ya submit. Kemudian kita simpan dulu variabel data-data yang diinputkan oleh user ini ke variabel misalkan user. Kita ambil dari $_post dari name-nya apa? Name-nya ini user. Nah, udah dapat nih datanya. Kemudian $pass, kita bikin dia itu dari inputan user dengan name-nya itu pass ya. Nah, seperti ini. Lalu kita bikin pengkondisian lagi. Caranya kita bikin if jika ya apa yang dimasukkan oleh user itu sama dengan misalkan apa? Misalkan sama dengan admin, dan ya, dan itu bisa pakai gini ya, bisa pakai n gini, bisa pakai gini. Nah, bisa aja. Dan $pass ya, yang diinputkan oleh user passwordnya apa, itu sama dengan 123. Jika sama gitu ya, usernya admin dan passwordnya 123, langsung saja kita arahin atau kita kasih peringatan seperti ini, berhasil login. Kalau salah ya, artinya kita kasih aja else, kita kasih echo gagal login. Oke, kita coba dulu, refresh, kita masukin asal aja submit. Nah, gagal login. Coba kita masukin yang benar, admin 123, submit. Nah, berhasil login. Tapi di sini kita membuatnya passwordnya di sini ya. Nah, sekarang kita akan buat atau mengecek ya password itu dari database. Kita buka dulu database. Di TB user ini kita masukin sebuah inputan data. Yang pertama namanya yaitu misalkan Azhari, passwordnya adalah 123, dan emailnya adalah azhari@email.com. Nah, seperti ini aja lah ya. Kita klik go. Oke, sudah masuk ya, datanya sudah ada ini. Azhari, passwordnya 123. Nah, cara ngeceknya gimana? Cara ngeceknya kita bikin dulu koneksi ya untuk menghubungkan file PHP kita dengan database. Ketik PHP. Nah, di sini kita bikin tag PHP, kemudian kita bikin $. Ada 4 parameter ya. Pertama ada hostnya itu localhost. Kemudian yang kedua yaitu user ya. Usernya itu biasanya root ya. Ini kalau untuk di localhost. Kemudian passwordnya itu biasanya kalau di SAMPP itu passwordnya kosong ya. Seperti ini tanpa spasi ya. Kosong. Tapi kalau yang lain boleh teman-teman coba ada passwordnya biasanya root juga kalau gagal. Nah, selanjutnya ada nama database-nya yaitu DB sama dengan apa? Nama database kita tadi apa? Di sini bisa kita lihat yaitu nama database kita chat ya. Jadi kita di sini juga ngisinya chat. Nah, sekarang fungsinya untuk menghubungkannya itu kita bikin dulu variabel koneksi itu mysqli_connect. Nah, di sini kita masukin parameter yang pertama, ini harus berurutan ya. Yang pertama hostnya, yang kedua usernya, $user, yang ketiga passwordnya, yang keempat nama database-nya. Nah, untuk mengecek apakah berhasil atau enggak, kita kalau kayak gini kan nggak tahu ya. Caranya kita bikin if aja. Jika ada $koneksi berarti kan koneksinya berhasil gitu. Jika ada, langsung aja kita echo di sini berhasil.
Tapi kalau gagal, kalau nggak ada dollar koneksinya atau variabel koneksinya, kita tampilin aja echo gagal. Nah, coba kita buka koneksi PHP. Nah, berhasil ya. Tapi kalau saya errorin aja nama database-nya, sorry. Nah, seperti ini. Nah, dia gagal ya. Nah, gitu aja simpelnya untuk mengecek jika sudah benar ya. Kita hapus saja yang ini. Jadi udah berhasil ya. Kita terhubung ke database kita. Nah, selanjutnya apa? Selanjutnya di bagian login ini kita masukin variabel koneksi ini caranya, atau kita manggil file koneksi ini caranya kita pakai include atau recruit boleh juga ya. Include nama filenya apa? Koneksi.php. Nah, include koneksi PHP ini sama aja kayak gini, sama aja seperti gini. Nah, file yang dikoneksi, nah seperti ini ya, dipanggil gitu, dimasukin ke file kita, itu sama aja kayak gitu. Oke, jika sudah, ini kita giniin dulu ya. Kita bikin dollar query-nya sama dengan select. Kita akan milih dari select semua, select from tb user ya. Where apa? Where berdasarkan apa? Berdasarkan nama dan pas. Where nama sama dengan dollar user, dollar yang ini ya, apa yang diinputkan user itu sama dengan yang ada di database. Dan kita pakai n aja. Dan pasnya itu sama dengan dollar pas. Nah, seperti ini. Oke, kita bikin variabel ambil ya, kita akan ambil database-nya. File di database sama dengan mysqli underscore query, itu koneksi koma query. Nah, jika berhasil, if dollar ambil berhasil ambil data. Kalau gagal ambil data. Nah, coba kita cek. Kita cek dulu di halaman login ya, di sini. Oh ya, ini. Bukan gini ya, tapi gini. Nah, kemudian kita bikin if lagi, dan kita cek dulu ada nggak gitu. Kita pakai mysqli underscore num row ya, untuk ini nilainya cuman angka ya, angka ada nggak gitu antara kosong dan juga angka. Kalau kosong berarti nggak ada gitu. Dari variabel ambil, cek ya dollar data. Nah, kemudian kita akan ngecek ya data user itu melalui database. Kalau ini kan hanya ngecek bagian ini aja ya, admin. Kalau admin dan passwordnya 123, maka dia berhasil login. Nah, sekarang kita akan ngeceknya dari database. Kalau misalkan username-nya itu Azhari dan passwordnya 123, maka dia langsung berhasil login. Nah, caranya gimana? Caranya pertama kita bikin koneksi dulu ya. Di sini sudah kita include koneksinya. Selanjutnya kita bikin dollar query ya. Ini menggunakan bahasa SQL. Kita akan select from, select
select bintang ya, artinya kita akan memilih semua data dari tabel mana, tabel user. Jadi kita akan nampilin ya data dari tabel user ini semuanya gitu. Kalau mau datanya itu tampil hanya berdasarkan ya, kita pakai where aja, karena di sini where kita akan jadi gini bacanya ya, kita akan tampilkan ya seluruh data dari tabel user yang dimana ya nama itu diambil dari file ini ya, dari file nama ini, nama dan pas. Namanya itu sama dengan apa? Sama dengan inputannya dari user dari ini. Jadi jika sama dan kita kasih dan lagi, dan pasnya itu sama dengan $_pas. Nah, jadi pas yang ada di sini jika sama dengan pas yang diinputkan oleh user atau password yang diinputkan oleh user, maka langsung saja ini kita bikin query-nya di sini. Apa ya namanya? Ambil aja lah ya. Ambil sama dengan kemudian mysqli underscore query. Di sini ada dua parameter ya. Yang pertama koneksi. Koneksi ini dapat dari mana? Dari include ini, yaitu dari file ini. Oke, jika sudah koma, lalu parameter yang kedua itu dari query-nya, dari query yang ini. Query. Nah, seperti itu. Nah, sekarang kita akan ngecek jika tabel user itu sama dengan user. Ya, ini kita hilangin dulu lah ya. Nah, kita akan ngecek apakah ada atau enggak gitu datanya jika kita inputkan user dan passwordnya ini. Caranya gimana? Kita bikin dulu $check ya. Di sini kita pakai mysqli underscore num row. Dia hanya menghitung ya apakah datanya itu ada berapa data yang tampil ya ketika kita masukin user dan mencari user dan dengan password yang kita inginkan. Kemudian di sini variabel ambil ya, kita ambil dari sini. Nah, coba kita echo $check. Nah, sekarang $check ini kita hitung ya. Oke, kita masukin data yang pertama, misalkan asal aja ya. Nah, 0, kosong ya, karena memang nggak ada di database dengan nama seperti itu. Misalkan, tapi kalau kita masukin nama dan passwordnya 123, namanya Azhari ya, passwordnya 123. Nah, perhatiin dia sih, ini tadi kan kosong, nggak ada datanya yang muncul ya. Ketika saya klik submit, nah dia akan 1. Nah, itulah yang akan kita manfaatkan. Nah, sekarang di $check ini ya, jika $check itu sama dengan atau tidak sama dengan kosong, berarti kan kalau tidak sama dengan kosong berarti datanya ada gitu. Jadi dia masukin username dan password itu benar gitu. Langsung saja kita kasih echo berhasil login. Kalau else kita kasih misalkan echo username user dan password salah. Nah, seperti itu. Coba ya, kita masukin ngasal. Nah, user dan password salah, masukin yang benar Azhari 123, submit. Nah, berhasil login. Nah, seperti itu ya simpelnya. Nah, sekarang kita nggak pakai itu lagi. Sekarang kalau dia berhasil, dia akan kita arahin ke halaman header $header location ya. Kita akan pindahin dia ke halaman index.php. Kemudian kita tutup dengan fungsi dia ya, agar proses atau kode-kode yang ada di bawahnya setelah dia ini itu tidak akan dijalankan. Langsung saja misalkan kita berhasil login ya, misalkan request dulu, misalkan passwordnya Azhari 123. Ketika saya klik submit, nah dia akan dipindahin ke halaman index.php. Dalam index.php ini kita belum bikin filenya index.php.
Nah, di sini file utama kita ya. Seperti biasa kita buka tag PHP. Nah, selanjutnya di bagian login kita buat dulu session ya, untuk nyimpan siapa yang login gitu. Kalau kayak gini kan kita nggak tahu yang login itu siapa. Kita bikin session start, kita $_ namanya adalah user. Kita ambil dari data apa? Oh ya, di sini kita belum mengambil datanya ya. Kita hanya ngeceknya ada nggak gitu. Nah, untuk mengambil datanya kita bisa pakai gini, $ambil data sama dengan mysqli fetch object ya. Kita akan jadiin dia sebagai objek dari $ambil. Nah, sekarang ini udah ada nih hasilnya. Kita bikin $id itu sama dengan objeknya gimana? Sama dengan $ambil data. Nah, ini kita akan ambil dari mana? Ambil data ini dari fetch object ya. Jadi yang akan kita ambil dari sini tab user ID-nya ya. Berarti tulis saja ID di sini. Nah, variabel ID ini itu menyimpan ID dari user. Nah, sekarang di sini kita masukin aja $id. Sekarang kita sudah membawa variabel ya. Dengan $session user itu nilainya adalah user dari ID user itu. Nah, kita simpan, lalu di bagian index ini kita bikin dulu session start ya, biar sessionnya itu dijalanin gitu. Jika ada $_session dari user ya, session user sama dengan true, artinya ada nggak gitu. Gini aja lah ya. Jika ada $session ya, jika ada session user ya, jika tidak ada aja lah ya biar mudah. Jika tidak ada, kita kembaliin dia tidur location kemana? Ke login.php. Jadi simpelnya gini, kalau dia nggak login, jadi pindahin dia ke halaman yang tadi. Nah, ke halaman ini. Misalnya saya akan akses halaman indeks ya. Misalkan ada orang yang mau coba masuk ke halaman indeks. Nah, dia nggak bisa, dia harus login dulu. Nah, caranya gimana? Kita masukin aja 1, 2, 3. Ketika sudah login, baru dia masuk ke, oh ya, ini ada error mysqli fetch object. Oh ya, bukan objek ya, tapi objek pakai T, objek. Nah, seperti ini. Coba kita ulang, kita enter Azhari 1, 2, 3, submit. Nah, sudah berhasil ya masuk ke halaman indeks. Di halaman indeks lah nanti kita akan buat HTML halaman indeks. Satu halaman utama. Kita save. Nah, sudah ada ya. Selanjutnya kita akan bikin halaman daftar ya, karena ini belum ada daftarnya, baru kita inputin secara manual. Sekarang kita bikin daftar .php-nya. Nah, dalam inputan ini kita ambil aja di halaman login, Ctrl A, kemudian copy, masuk ke halaman daftar, dan kita hapus bagian programnya. Kita sisain yang ini, inputan ini. Kita copy aja, kita tambahin 1 ya untuk emailnya. Name-nya email. Nah, seperti ini. Coba kita masuk ke halaman daftar. Nah, di sini udah ada ya. Kita kasih aja placeholder biar lebih user, kemudian placeholdernya password, dan placeholdernya email. Placeholder ini untuk apa? Placeholder ini untuk menampilkan, nah ini seperti ini.
Oke, misalkan gini, seperti tadi ya, kita bikin programnya PHP if ya, kita bikin if jika $_post, jika tombol submit itu dipencet gitu ya, kita simpan variabelnya, ada user sama dengan $_post dari user, kemudian $passnya dari $_post dari apa, password $email sama dengan $_post dari email. Nah, sekarang data-data yang sudah diinputkan oleh user ya, itu udah kita simpan ke dalam variabel. Caranya kita tinggal masukin saja query dari SQL. Caranya kita bikin query sama dengan seperti ini. Cara menginputkan data ya, caranya kita panggil dulu ya yang tadi koneksi kita, wajib ya, include koneksi titik PHP seperti itu. Kemudian sini kita cara masukin data ya, kita pakai insert into, masukin ke tabel mana, insert ya, pakai T besar ya, insert ya, into tb user yang mana, yang ini yang kita buat tadi, tb user. Nah, ini kan baru satu data ya, sekarang kita buat ada tempat untuk daftarnya ya, cara pakai halaman web ya, bukan dari PHP admin. Insert into tb usernya, value-nya apa gitu, values ya. Nah, kita isi di sini. Untuk mengisinya kita harus sesuai urutan yang ada di filenya ini. Misalkan pertama ini ada ID, nama, pas, dan juga email. Jadi untuk ID-nya karena auto increment kita kosongin aja, tapi harus kita kasih tanda kutip seperti ini ya, walaupun kosong. Kemudian yang kedua, kita isikan dengan usernya. User ini didapat dari input user, dan koma, petik lagi $pas ya. Kita lanjutin, koma, kemudian kutip lagi, kemudian $email. Nah, seperti ini. Jangan lupa titik koma ya setiap perintah kita. Kemudian $insert, ini bebas ya, variabel insert ini variabelnya bebas. Kemudian mysqli _query, kita akan lakuin query dari, ada dua parameter ya, ada koneksi dan juga $query-nya. Nah, seperti itu. Sekarang kita bikin ngeceknya itu berhasil nggak gitu. Nah, caranya if jika ada $insert, gitu ya, berarti kan berhasil ya. Kita kasih aja echo berhasil memasukkan data. Kalau gagal berarti kan else ya, echo gagal menambah data, berarti berhasil menambah. Nah, seperti ini. Coba kita daftar. Oh ya, ini bukan login ya, tapi daftar. Nah, dia request, dan coba kita masukin. Kalau di database tadi ya, ini hanya satu data, ada Azari 123, dan di sini coba kita buat variabel usernya misalkan Arjun, passwordnya 123, dan emailnya adalah Arjun 123. Nah, seperti ini, kita submit. Nah, berhasil menambah data. Nah, nggak usah panik ya kalau misalkan ada error seperti ini, yang penting ininya sudah berhasil, artinya data kita. Nah, data kita sudah masuk ya. Di sini katanya passwordnya nggak masuk. Di sini passwordnya, berarti ada yang salah di bagian password. Coba kita lihat dulu di bagian password, diambil dari post namanya password. Kita lihat di ini
Oh ya, ini bukan pas ya, tapi password, berarti kurang. Atau ininya yang bisa kita ubah. Nah, save, dan kita hapus lagi yang tadi si Arjun ini. Nah, sudah nggak ada ya datanya. Coba kita daftar lagi. Kita masukin Arjun, passwordnya 123, dan emailnya Arjun. Submit. Nah, berhasil menambah data. Kita lihat datanya di sini. Oke, sudah masuk ya. Nah, itu dia, kita sudah membuat file daftar, file login, koneksi, dan juga file indeksnya. Selanjutnya, inti dari video ini yaitu kita akan membuatnya chat grup ya, chat grup seperti di awal video tadi yang saya liatin. Selanjutnya apa, ini udah nggak kita butuhkan lagi ya, kita close aja. Kita akan mulai untuk membuat inti dari video ini, yaitu membuat halaman chatnya ya. Di sini kita halaman chatnya itu ada di indeks ya, indeks PHP di halaman utama ini. Oke, pertama kita reset aja dulu sessionnya ya. Caranya kita masuk ke strong, kemudian ini kita delete all session. Oke, jika sudah kita klik lagi. Nah, berarti di sini kita belum login ya. Coba kita login dengan nama Azhari 123. Azhari 123. Submit. Nah, kita sudah masuk ya. Tapi ini ID-nya siapa yang masuk ini nggak tahu ya. Berarti kita, karena tadi sessionnya udah ada ya, coba kita kasih $ID sama dengan $_session dari user. Jadi, nah ini coba kita echo $ID, kita save, refresh. Nah, 2 ya, ID yang login ini 2. Coba kalau kita masukin ke Arjun ya, kita hapus dulu sessionnya. Nah, kita masukin Arjun ya, ID yang Arjun ini, ID-nya 4, 123. Nah, ID-nya 4, jadi itu yang akan kita manfaatkan ya. Oke, selanjutnya apa? Selanjutnya lihat dulu di dalam database DB pesan. Nah, inilah yang akan kita isi ya, yang akan kita manfaatkan nanti. Pertama, kita bikin dulu di dalam ini ada halaman tombol ya, tombol untuk memasukkan pesan. Kita pakai from ya, kita kasih metodenya post ya, actionnya juga kosongin, kemudian kita kasih input, tipenya teks ya, name-nya adalah pesan ya, dan ada tombolnya di sampingnya aja lah ya. Button kita pakai gini aja lah ya. Nah, ada tanda itu, tipenya submit, dan name-nya itu submit. Kita refresh, coba kita lihat. Nah, sudah ada ya tombol seperti ini untuk ngirim pesan nanti. Oke, caranya gimana? Konsepnya sederhana aja. Ketika dia menginputkan data, dia akan masuk ke dalam tabel pesan. Oke, caranya gimana? Kita bikin aja if, ini nggak kita perlukan, tak bolehlah. If insert ya, jika dolar seperti tadi ya, seperti biasa kita. Jika ya dolar post dari submit itu dipencet ya, jika tombol submit itu dipencet ya, kita simpan dulu variabelnya, variabel pesan itu sama dengan $_post dari pesan, dari pesan yang ini ya, name-nya pesan. Selanjutnya kita bikin insert aja langsung ya, $insert, masukin data ya. Kita bisa langsung mysqli _query. Yang pertama $koneksinya, koma, kemudian query-nya ya, kita langsung masukin sini aja. Query-nya seperti biasa kita masukin insert into
TB pesan, kita akan masukin ke dalam tabel pesan. Dalam tabel pesan ini ya. Nah, ada apa aja? Ada ID pesan, ID user, pesan, dan waktu. Pertama, kita masukin dulu ID pesannya. Kita kasih values. Karena ID pesannya tadi udah auto increment ya, jadi kita kosongin aja, tapi tetap kita isi. Kita kasih tanda kutip ya, walaupun kosong. Kemudian $ID. Nah, $ID ini dapat dari mana? ID user ini dari session yang kita dapat dari login tadi. Dari $ID ini udah ada ya datanya. Kasih aja seperti ini. $ID. Koma, kemudian selanjutnya apa? Selanjutnya kita masukin pesannya. Berarti pesannya itu dari $pesan. Dari yang diinputkannya ini pesannya apa gitu. Kemudian waktu. Nah, untuk membuat waktu kita bisa. Nah, sekarang saya sudah bikin kayak gini ya caranya. Nah, ini saya sudah dapat ya waktu itu dari ini untuk ngeset ya. Datanya itu waktunya itu dari Asia ya, atau dari Jakarta. Waktu, coba kita echo waktu, apa isinya di $waktu ini. $waktu. Nah, isinya seperti ini. Sekarang kita akan ambil dikit aja ya. Oh ya, ini kita kasih BR dulu biar nggak mengganggu ya. Nah, ini ada waktunya 10.32.42. Jadi yang akan kita ambil dikit aja, sekonnya jangan. Cuma jam sama menitnya. Kita save. Nah, kemudian setelah kita hanya mengambil jam sama menitnya ya, kita refresh. Nah, ada jamnya ini ya, 10.33 dan 10.33. Caranya, ini terlalu banyak echo-nya. Coba kita refresh lagi. Nah, ada waktunya. Waktu inilah yang akan kita input ke database. Berarti echo waktu ini udah ada ya. Sekarang kita masukin ke di sini itu $waktu. Ini kan enggak ya. Oke, kita bikin gini aja lah ya biar simple ya. Query sama dengan, biar mudah ya, bukan simple. Agak panjang tapi mudah. Kita bikin insert into tb_pesan. Kita akan masukin values-nya, yaitu yang pertama ada ID-nya kosong, kemudian yang kedua ada $ID, kemudian koma dollar apa, yang kedua apa? Bentar ya, gua agak lupa. Lihat dulu di sini. Pesan dan waktu. Pesan, koma $, waktu. Nah, seperti ini. Kita kasih tanda kurung. Oke, jika sudah, kita bikin $masukkan. Masukkan data ya. Kita bikin mysqli_query dari $query. Dari $koneksi, $query. Nah, coba kita refresh. Kita coba masukin. Oke, halaman utama kita masukin datanya, misalkan hello bro. Enter. Oke, kita lihat dulu di TB pesan. Nah, sudah ada ya, Bro. Udah ada ya, ID pesannya 1, yang pengirimnya itu ID usernya 4, dan pesannya itu hello bro, dan waktunya itu 10.38. Nah, inilah yang akan kita manfaatin di halaman ini. Jadi di halaman ini, pertama kita bikin dulu untuk memanggil data-datanya ya. Kita pakai ambil pesan aja lah ya, biar kalian itu nggak bingung. Ambil pesan, kemudian select bintang from
Artinya pilih semua data dari tb underscore pesan. Jadi semuanya akan ditampilin gitu datanya. Selanjutnya kita bikin dolar pesannya sama dengan mysqli underscore query. Kemudian parameternya pertama ada koneksi, selanjutnya ada ambil pesan. Nah, seperti ini. Oke. Selanjutnya apa? Selanjutnya kita akan tampilin ya data-data dari pesan ini. Caranya pakai for each bisa ya. Kita masuk di for each, mana dia? Di sini. Kita bikin tabel dulu ya. Kita pakai tabel aja buat implementasinya sederhana. Kita pakai tabel bordernya 1, kemudian ada tr, td, misalkan apa, pesan. Gini aja lah ya, biar enak. Pengirim gitu. Pengirimnya siapa, terus penerimanya siapa. Nah, bukan penerima ya, tapi pesannya, terus waktunya. Oke, biar lebih enak dilihat ya, kita pakai enter aja gini. Nah, ada pengirim, ada pesan, dan ada waktu. Coba kita masukin di sini tr, misalkan td-nya pengirimnya misalkan Andi, terus pesannya adalah hello bro. Nah, seperti ini. Dan waktunya misalkan td jam 12.00. Kita save dan coba kita lihat dulu. Nah, sudah ada ya. Oh ya, kita besarin dulu ya pakai cell padding 10, cell spacing 0. Nah, sudah ada. Inilah yang akan kita manfaatkan, yang akan kita manfaatkan nanti ya. Oke, caranya gimana? Ini kan insertnya kan, ini kan sudah kita masukin ya datanya ya. Selanjutnya kita akan ambil pesannya di sini pakai for each ya. Caranya kita buka tag PHP dulu. Kita pakai for each ya. Caranya pertama dari dolar mana? Dari variabel masukkan, dari variabel ini ya, pesan. Ini kita hapus. Kita ambil dari dolar data. Selanjutnya ini kita tutup. Nah, seperti ini. Lalu setelah kita tutup PHP-nya ya, lalu kita buka lagi di halaman paling bawah di sini sebelum penutup tabel. Lalu kita tutup. Nah, ini ada pembuka, ada penutup yang akan kita for each kan, atau kita ulangkan atau loopingnya hanya di dalamnya ini. Pertama kita isi aja siapa pengirimnya dari dolar data. Pengirimnya berarti gini ya, bukan gitu, pakai PHP. Nah, PHP tanda tanya sama dengan ini, sama dengan PHP echo ya, echo dari dolar data yang namanya adalah user. Coba kita lihat dulu, ada nggak, tampil nggak? Pengirim not user, berarti di tebi pesan ini ya. Oh, ID user ya, ID user. Berarti siapa pengirimnya, ID-nya itu. Nah, ada ID 4. Kemudian pesannya apa? Tapi datanya masuk nggak? Oke, datanya masuk ya, cuman dia nggak mau memperulangkannya. Nah, seperti ini ya. Oh ya, berarti harus selalu di refresh ya. Hello. Nah, seperti ini ya. Sudah masuk kan? Misalkan saya bola. Saya klik submit, lalu saya refresh. Nah, sudah muncul ya. Inilah yang akan kita manfaatkan chat-chatnya.
Ini yang mengirimnya ID 4 ya. Coba kita keluar dulu, kita reset, kita akan masuk ke halaman, kita akan masuk menggunakan ID yang lain ya. Nah, saya akan login menggunakan Azhari. Kalau tadi kan Arjun. Nah, coba saya masukin, ini kan ID 4 semua ya, pengirimnya orang lain. Saya masukin hello. Nah, selanjutnya di hello ini kita coba masukin kata hello di sini. Kalau tadi kan yang ngirimnya ID-nya 4 ya. Ini saya sudah login dengan ID-nya 2. Saya klik ini. Ini biasa ya. Coba kita enter. Nah, sudah ada ya pengirimnya ID 2. Nah, halaman inilah yang akan kita modifikasi sehingga nanti akan menyerupai chat seperti pada WhatsApp. Nah, yang pertama tentu saja kita tambahin ya JavaScript agar halaman itu selalu auto refresh ya. Oke teman-teman, langsung saja kita lanjut ke videonya karena durasinya sudah terlalu panjang. Jadi saya skip tadi aja ya untuk pembuatan CSS dan juga pembuatan auto reloadnya ya. Gampang kok, kita cuma nambahin di bagian indeksnya ini, cuma nambahin jQuery seperti ini. Terus saya tambahin juga file CSS ya, sehingga hasilnya akan seperti ini tampilannya ya. Tampilannya seperti chat pada umumnya ya, walaupun nggak sebagus pada WhatsApp. Namun di sini masih ada bug ya, bukan bug sih, masih ada kekurangan. Misalkan saya tulis hello di bagian Azhari ini, saya klik kirim. Nah, di sini sudah sampai, tapi kalau kita ketahui kalau WhatsApp itu kan ketika kita ngirim, pengirim dengan penerima itu berbeda. Misalkan pengirimnya itu kita misalkan ya akan berwarna hijau halaman ini, lalu yang orang itu akan berwarna putih. Jadi ada perbedaan warna gitu. Nah, untuk membuatnya gimana caranya? Oke, cara buatnya cukup gampang aja ya. Pertama kita masuk aja ke login PHP. Kita lihat dulu session apa aja yang dibawanya. Nah, di sini ada session ID dari user yang login. Jadi ketika kita ke index ya, ke tes PHP ya, kita masukin aja $_session dari $ID. Jadi kita ambil dulu ID user yang login ini. Berarti di sini $ID sama dengan ini untuk ID yang login ya. Selanjutnya di bagian CSS 3, kalau CSS ini kan ada namanya isi dengan warna putih. Ini saya hapus dulu ya. Berwarna putih ini abu-abu ya untuk warna yang ininya. Namun kita akan buat satu lagi untuk pesan dari kita sendiri. Kita buat saja nama CSS-nya adalah kita. Nah, seperti ini warnanya. Misalkan warna apa yang dari pesan dari kita, dark green aja lah ya sebagai contoh. Nah, nanti pesannya akan berwarna hijau yang kita kirim. Maksudnya hanya tampilan di kita aja gitu. Nah, di bagian tes PHP ini kita buka lagi, terus kita bikin kondisinya di sini pakai if ya. Kita bikin if jika apa? Kita bentar ya, if-nya kita buka tag PHP dulu ya. Buka if. Nah, kondisinya gimana? Kondisinya misalkan $ID. $ID itu kan user ya, user ID user yang login. Apakah $ID itu sama dengan pesan? Pesannya diambil dari mana? Dari sini, dari data, kemudian dari ID user ya. ID user. Itu sama nggak gitu maksudnya? Jadi kalau sama, kita tampilin di sini. Ini kita tutup dulu ya. Kita tutupnya di sini. PHP, kemudian tutup. Nah, coba kita lihat. Nah, berwarna putih ya. Putih keduanya. Tapi di sini coba kita bikin kayak gini. Kalau else ya, else itu kalau nggak sama. Nah, seperti ini. Coba kita yang tadi ini kita copy aja ya. Ini kita copy. Simpelnya gini aja ya. Kemudian kita tutup PHP-nya.
Nah, tapi untuk kelas yang di bawahnya ini, jika bukan user yang mengirim pesan gitu ya, bukan user ini yang mengirim pesan, maka kita ubah kelasnya yang tadi kita ubah ini, yaitu jadi kelas kita. Kelas kita itu berwarna hijau. Nah, seperti ini bisa teman-teman lihat ya. Kalau saya ngirim misalkan AAA. Nah, ini kiriman dari saya berwarna putih ya. Oh ya, berarti kebalik ya. Kita cukup ganti aja bagian ininya. Jika tidak sama dengan user yang ngirim pesan gitu. Langsung saja kita, nah udah berubah ya warnanya. Nah, seperti ini teman-teman. Nah, aplikasi chat inilah yang akan kita buat, yang sudah kita buat ya. Oke teman-teman, sekian dulu video mengenai cara membuat chat yang sangat sederhana dari PHP dan MySQL, dan ini masih dasarnya aja ya. Teman-teman bisa kembangin bagaimana membuat seperti WhatsApp ya, dimana ada nanti ada nama-nama user. Terus di sini saya mohon maaf ya jika memang videonya agak kepotong. Kalau yang kurang jelas silahkan ditanyakan aja nanti di kolom komentar ya. Oke, sekian dulu sudah mengikuti video ini selama hampir 1 jam ya, dan saya ucapkan terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya. Thank you for watching.